Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kajian tentang ingat kepada yang diingati. Maknanya ingat adalah tidak ingat. Tidak ingat adalah ingat. Apa maknanya? Selama ini bila manusianya masih merasa dirinya yang wujud, manusia bila merasa dirinya yang hidup, manusia merasa dirinya yang berkuasa, ingat apapun namanya, hakikatnya ya tidak ingat. Kenapa? Karena yang diingati hanyalah makhluk, yang diingati hanyalah yang fana, yang diingati hanyalah yang tiada. Itulah yang dimaksud ingat apapun kita kepada diri kita, hakikatnya lalai, hakikatnya tak ingat sama sekali. Ini babakan tentang ketuhanan, ini babakan tentang hakikat makrifat. Kebanyakan orang salah paham tentang ingat ini. Ada beberapa komentar di YouTube. Enak saja kalau ibadah hanya eling saja. Enak saja bila ibadah hanya ingat saja tanpa mengerjakan sesuatu, tanpa mengerjakan syariat. Perlu saya tegaskan kembali bahwa sekian banyak manusia pun juga tergelincir kepada ingat-ingatan yang seperti itu. Bila aku ingat bahwa hanya Allah yang menggerakkanku, berarti sudah merasa dirinya makrifat. Jadi seolah-olah pekerjaan syariat-syariat agama Islam seolah-olah tidak diperlukan lagi. Seolah-olah sudah tidak butuh sholat lagi karena alasannya aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat demi mengingat aku. Jadi sholatnya yang tidak dikerjakan, yang dikerjakan elingnya saja. Syariatnya tidak dikerjakan, yang dikerjakan hanya elingnya saja. Akan tetapi elingnya masih eling, ingatnya masih ingat kemanusiaannya. Jadi bila kita memang merasa benar-benar sudah mengenal Allah, memang sudah merasa bisa eling, ya tinggalkan, jangan tinggalkan sholat saja. Tinggalkan, jangan tinggalkan ibadah saja. Tinggalkan, jangan tinggalkan syariat-syariat agama Islam dan agama apapun yang Anda peluk saja. Akan tetapi
syariat makan juga tinggal, syariat minum juga tinggal, syariat duduk juga tinggal, syariat berdiri juga tinggal, syariat bekerja juga ditinggalkan, syariat melihat, mendengar juga ditinggalkan, syariat berpikir juga ditinggalkan, syariat bolak-baliknya hati juga ditinggalkan. Semua itu kan syariat. Apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya itu syariat. Bila manusianya masih menjadi Tuhan. Jadi syariat yang sebenar-benarnya syariat itu bukan hanya sholat dan ibadah saja. Bagi orang-orang muslimin, bagi orang-orang Nasrani dan agama yang lain, bukan ritual-ritual agama di masing-masing tempat peribadatannya saja itu syariat. Akan tetapi hakikat yang sebenar-benarnya syariat itu adalah ketika saat kita bangun tidur sampai tidur lagi. Itulah yang dikatakan syariat itu. Apa sih syariat itu? Syariat itu pergerakan-pergerakan atau aktivitas manusia di dalam kehidupan ini. Itulah syariat. Jadi pahami dulu apa syariat itu. Jadi maknanya banyak syariat-syariat yang selama ini bukan syariatullah tapi syariatun nas. Seolah-olah syariatnya Allah, tapi sesungguhnya manusianya yang menjadi Tuhan di dalam syariat-syariat itu. Sholatnya menyembah dirinya sendiri, ibadahnya menyembah dirinya sendiri, tahajudnya menyembah dirinya sendiri, sholat duhanya menyembah dirinya sendiri, puasanya menyembah dirinya sendiri, zakatnya menyembah dirinya sendiri, menyembelih binatang kurban menyembah dirinya sendiri, seolah-olah itu memang gambar-gambar ibadah, seolah-olah itu semua gambar-gambar pengabdian, dan seolah-olah itu semua gambar-gambar di dalam ketaatan agama-agamanya. Akan tetapi sesungguhnya semua itu jauh dari agama. Bila manusianya yang masih wujud menjadi Tuhan, bila masih manusianya yang hidup menjadi Tuhan, dan bila manusianya yang merasa berkuasa atas segala apapun yang dikerjakannya sebagai Tuhannya segala sesuatu yang dikerjakannya, itu maknanya belum melakukan peribadatan sama sekali, kecuali hanya bermaksiat saja kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Agama apapun saja, golongan apapun saja, aliran apapun saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak pula manusia yang tergelincir, pokoknya aku sudah mengenal Allah, tidak syariat, tidak apa-apa. Karena Allah jaiz, karena Allah bebas apa yang dikehendakinya. Ini orang-orang yang pura-pura mengenal, orang-orang yang tergelincir seolah-olah dirinya sudah makrifat. Akhirnya sholatnya hanya eling. Maknanya di sini eling itu eling yang bagaimana? Bukan elingnya manusia kepada Tuhannya, salah. Bukan ingatnya manusia kepada Tuhannya, salah. Bagaimana mungkin manusia bisa eling kepada Tuhannya? Bagaimana mungkin manusia bisa ingat kepada Tuhannya selagi manusianya masih ada? Bagaimana mungkin manusia bisa eling ingat kepada Tuhannya selagi manusianya masih wujud? Bagaimana mungkin manusia bisa eling atau mengingat Tuhannya selagi manusianya masih merasa hidup? Bagaimana mungkin manusia bisa eling dan ingat kepada Tuhannya selagi manusianya masih merasa berkuasa atas ingat dan elingnya itu? Jadi ingat atau eling itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa direkayasa.
Jadi maknanya bila yang eling atau yang ingat masih manusianya, ya jauh itu. Makanya banyak orang yang tergelincir, khususnya orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang menyesatkan pelajaran tentang ketuhanan ini. Pelajaran tentang tasawuf yang tidak suka dengan pelajaran-pelajaran ketuhanan ini. Mereka banyak tergelincir pahamnya, salah paham. Dikira sholatnya hanya eling saja, tidak sholat syariat. Itu yang pemahaman salah paham. Kenapa? Karena belum balik. Kenapa? Karena masih kemanusiaannya yang lebih besar daripada kebesaran Tuhannya. Maknanya eling, maknanya ingat itu bagaimana? Maknanya ingat adalah ketika kita sudah tak mampu eling lagi. Itulah eling. Maknanya ingat itu ketika kita sudah tak mampu mengingat lagi. Itulah ingat. Kenapa? Karena eling. Karena ingat hanyalah miliknya Allah. Eling, ingat hanyalah miliknya Gusti. Eling, ingat hanyalah miliknya Allah. Eling, ingat hanyalah miliknya Bapa. Eling, ingat hanya miliknya Romo dan sebagainya, sesebutan-sesebutan Tuhan-Tuhannya manusia. Karena Tuhan hanya satu, tapi sesebutannya banyak, tergantung golongan dan tergantung agamanya masing-masing. Tapi sekian banyak nama itu ujung-ujungnya ya kepada wujud yang satu, yakni uripe Allah. Bila tak ada urip, bila tak ada Tuhan, maka tak akan pernah ada sesebutan-sesebutan yang banyak itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud ingat itu apa? Yakni yang dimaksud ingat itu adalah di dalam ayatnya Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, wa aqimis sholata fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat demi mengingat aku. Jadi selama ini kebanyakan orang-orang yang sudah merasa dirinya makrifat sudah meninggalkan syariat-syariat sholat, syariat-syariat agama, syariat-syariat ibadah secara syariatnya. Kenapa? Karena sudah merasa paham. Karena ada unen-unen, makrifat wajib meninggalkan syariat. Makrifat wajib meninggalkan toriko. Makrifat wajib meninggalkan hakikat. Itulah unen-unen atau kata-kata yang harus ditempuh. Tapi kebanyakan salah memahaminya. Jadi syariat ditinggalkan, torekoh ditinggalkan, hakikat ditinggalkan. Kata orang-orang yang tidak paham, kata orang-orang yang belum balik, enak saja ibadah, eling saja ibadah, tanpa mengerjakan sholat. Enak saja ibadah, eling saja sudah masuk ibadah meskipun tidak mengerjakan apa-apa. Karena salah paham inilah banyak orang-orang yang merasa sudah makrifat, banyak yang pengangguran, malas untuk bekerja, malas untuk usaha. Kenapa? Karena salah memahami ayat-ayat Allah. Sehingga terbengkalai rumah tangganya, terbengkalai pekerjaannya, karena sudah terdoktrin kalau ingin makrifat ya harus meninggalkan syariat, meninggalkan dunia, meninggalkan harta, meninggalkan tahta, meninggalkan jabatan. Karena yang dipahami masih bahasan atau babakan kemanusiaannya, maka pahamnya ya masih manusia.